Ketika itu, Jinso yang datang pada pameran lukisan dari seorang maestro bernama Yongjai menemukan jika sang maestro telah tewas karena ditikam. Ia pun memerintahkan penanggung jawab galeri untuk menutup semua pintu agar tak ada satupun orang yang keluar gedung. Setelah itu, Jinso menghubungi Gang Yun untuk mengabarkan jika telah terjadi kasus pembunuhan. 뭐? 네가 뭐를 해? Tak berapa lama, Gang Yun pun sudah tiba di tempat itu, diikuti oleh Kyung Jin dan Jun Yong serta anggota lainnya. Ketika memeriksa jasad Yongjai, ia mendapati jika tubuhnya dilumuri oleh cat berwarna merah. Dari investigasi awal, Gang Yun mengatakan jika Yongjai tewas dari 10 jam yang lalu. Gang Yun dan Jin Soo kemudian menginterogasi orang yang menjadi penanggung jawab dalam acara tersebut dan sekaligus ia adalah asisten dari Yongjai. Orang ini bernama Kwon Do Jun. Do Jun menjelaskan jika ia terakhir kali bertemu dengan Yongjai adalah kemarin malam di jam 9 dan setelah itu ia pergi ke rumah untuk tidur. Ia juga berkata jika dirinya datang 2 jam lebih awal dari galeri dibuka yaitu di jam 8 pagi dan setelah itu baru ia menghubungi Yongjai. Namun karena tak ada jawaban, ia akhirnya pergi ke rumah Yongjai yang ternyata Yongjai juga tak ada di rumah. Dan dalam perjalanan kembali ke galeri, ia mengalami kecelakaan. Jadinya ia tiba di galeri ini di jam 10 lebih. 그러세요. 일단 가시고 나중에 서울 가서 얘기하시죠. 네, 가요. Setelah selesai interogasi, Jinso bertemu dengan direktur dari galeri itu. Ia bernama Lee Hwa-jung. Hwa-jung merasa sedih dengan kejadian ini. Namun tak bisa dipungkiri jika pamerannya menjadi terkenal dan tiketnya juga terjual habis. Gang Yun lalu bertanya pada Hwa-jung apakah ada orang yang menginginkan kematian Yongjai. Hwa-jung pun berkata jika banyak orang yang menginginkan Yongjai untuk mati. Salah satunya adalah Do Jun. Ia juga menambahkan jika sepekan yang lalu pernah terjadi peristiwa di mana ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke studio milik Yongjai dan menumpahkan cat merah pada lukisannya. Dan hal itu ternyata sama dengan jasad Yongjai yang juga dilumuri oleh cat merah. Hwa-jung juga berkata jika Yongjai justru malah melepaskan orang tersebut. 그림 몇 점 사나요? 2배로 뛸 거야. 그럴까요? Setelah itu, mereka pun pergi ke suatu tempat yang ternyata mereka akan pergi ke rumah Yongjai untuk mengabarkan kematian Yongjai pada keluarganya. Sampai di sana, mereka bertemu dengan istri dari Yongjai yang bernama Hwa-yung. Ketika memberitahu istrinya jika sang suami telah tewas karena ditikam, sang istri justru malah terlihat biasa-biasa saja dan malah ia merasa senang jika Yongjai meninggal dunia. Kemudian Gang Yun bertanya di mana dirinya kemarin malam setelah jam 9 dan Hwa-yung pun berkata jika dirinya pergi dengan kekasih barunya sampai jam 2 pagi. Ia juga menambahkan jika dirinya sudah lama tak punya perasaan lagi pada Yongjai. 연락처 줄 테니까 확인해봐요. Setelah melakukan interogasi dengan istrinya Yongjai, Jinso memperkirakan ada 3 orang yang kemungkinan besar menjadi tersangka. Pertama, Hwa-jung sang direktur dari galeri itu. Kedua, Do Jun yang merupakan asisten dari Yongjai. Dan yang ketiga, tak lain adalah istri dari Yongjai sendiri. Sebelum pergi, Gang Yun mengingatkan jika Jinso mempunyai informasi mengenai kasus ini, ia harus melaporkan dulu pada dirinya. 또 까부네. Di tempat lain, terlihat Pak Choi yang sedang membantu pindahan ke rumah Jinso. Ibunya Gang Yun yang melihat jika akan ada tetangga baru, ia mengajak suaminya untuk bersilaturahmi ke sana. Namun sayang, sang suami malah tak mau. Di kantor polisi, Jun Yong memberikan informasi jika kekasih dari Hwa-yung adalah seorang residivis dengan 7 tuduhan tentang penipuan. Kemudian Kyung Jin datang untuk memberitahu tentang kejadian penyerangan chat di studio milik Yongjai, di mana Yongjai ternyata tidak menuntut kejadian tersebut. Kyung Jin juga mendapatkan file dari kamera pengawas saat si pelaku datang ke sana. Dan diketahui jika pelaku penyerangan itu adalah seorang wanita. Gang Yun lalu menyuruh Kyung Jin untuk memeriksa asuransi dari Yongjai, aset dari kekasihnya Hwa-yung, dan juga mencari informasi tentang supir taksi yang mengantar pelaku. Tapi tiba-tiba HP milik Kyung Jin berdering, yang ternyata itu adalah telepon dari kekasihnya. Karena hari ini sebenarnya Kyung Jin memang sedang libur, dan Gang Yun pun mengizinkan Kyung Jin untuk pergi. 많이 기다렸지. 버릇 나빠진다. 아유, 저렇게 좋을까? Di tempat lain, Jinso telah sampai di rumahnya yang dulu. Ia langsung masuk ke dalam dan melihat-lihat rumah yang dulu pernah ia tempati itu. Dan ternyata semua peralatan dan tata letak dari rumah itu tetap sama seperti dulu.
Tak lama, ibunya Gang Hyun datang menemui Jinso. Karena sebagai tetangga baru, ibunya Gang Hyun ingin bersilaturahmi dengan Jinso. Di sana, ibunya Gang Hyun juga menjelaskan jika ia adalah seorang kepala desa di lingkungan itu. Ibunya Gang Hyun juga sempat melihat-lihat keadaan rumah dari Jinso. Dan setelah beberapa saat melihat-lihat rumah itu, ibunya Gang Hyun pun pamit pulang. 아이고, 애썼네. 정 잘 먹고. 다음에 또 봐요. Jinso juga teringat dengan gambaran yang ia buat di tembok rumahnya, di mana ketika itu ia bersama dengan ibunya melihat rumah mereka yang sedang bocor, maka dari itu Jinso melukis di tembok tersebut. Sementara itu, sang ayah juga telah mendapatkan informasi jika Jinso telah kembali ke rumah lamanya. Di sana, ia lantas mengatakan hal tersebut pada seseorang jika Jinso telah kembali ke rumah lamanya dan apakah itu akan bisa mengembalikan ingatannya. Dan orang tersebut mengatakan jika sang ayah jangan membiarkan Jinso untuk tinggal di rumah itu karena mungkin ingatannya bisa kembali. Nah, sampai di sini kita masih belum tahu ingatan seperti apa yang dikhawatirkan oleh ayahnya Jinso jika ingatan Jinso kembali pulih. Di pagi harinya, Gang Hyun merasa tak asing dengan sebuah mobil yang terparkir di depan rumah tetangganya. Dan ternyata itu memang adalah mobil milik Jinso. Ia heran mengapa Jinso ada di sini, dan Jinso pun menjelaskan jika ia memang tinggal di sini semenjak kecil. Di sana, Jinso juga sadar jika ternyata Gang Hyun adalah anak dari ibu kepala desa. Dan Jinso mengatakan jika sifat ibunya Gang Hyun sangat ramah dan baik hati, yang mana itu sangat berbeda jauh dengan Gang Hyun. Kemudian, dikarenakan mobilnya mogok, pada akhirnya Gang Hyun nebeng di mobilnya Jinso. Ternyata mereka datang ke tempat Do Jun. Di sana, Gang Hyun bertanya tentang insiden penyerangan cat yang terjadi sepekan yang lalu. Do Jun pun memperlihatkan lukisan yang terkena siraman cat tersebut. Do Jun juga memperlihatkan rekaman tentang penyerangan tersebut, di mana pada saat itu, seorang wanita datang ke studio dan langsung melakukan penyiraman cat pada lukisan milik Yong Jae. Si wanita juga mengatakan jika Yong Jae adalah seorang pembunuh, dan di sana Gang Hyun memperhatikan syal milik wanita itu. Dan kemudian Gang Hyun meminta identitas wanita itu pada Do Jun. Di sisi lain, Junyoung pergi ke ruang otopsi untuk mengetahui informasi tentang jenazah dari Yong Jae. Ji-won pun menjelaskan jika kematian Yong Jae terjadi dari pukul 10 hingga 11 malam, di mana Yong Jae mendapatkan 3 luka tusukan, yaitu 2 tusukan di punggung dan 1 di area depan. Dan tusukan di area depan inilah yang menyebabkan Yong Jae tewas. Ji-won menambahkan jika 2 tusukan di punggung itu adalah tusukan yang ragu-ragu. Tapi saat Yong Jae berbalik, disitulah si pelaku kembali menusuknya dengan sangat keras. Tak hanya itu, Ji-won juga menemukan sehelai benang di kukunya Yong Jae. 끝. 이게 다예요? Kembali ke Gang Hyun dan Jinso, kini mereka telah sampai ke tempat kerja dari wanita yang melakukan penyiraman cat pada lukisan milik Yong Jae. Wanita penyiram cat itu bernama Oh Gyeong Sun. Setelah bertemu, Gang Hyun langsung menjelaskan jika Yong Jae telah ditemukan tewas. Dan Gyeong Sun justru malah lega pada akhirnya Yong Jae telah tewas. Ia mengatakan jika Yong Jae adalah pembunuh putrinya. Kemudian Gyeong Sun mengajak Gang Hyun dan Jinso ke apartemennya. Di sana mereka melihat lukisan yang sama dengan milik Yong Jae, yang ternyata Yong Jae telah mencuri lukisan milik anaknya Gyeong Sun. Jadi pada saat itu Yong Jae menjadi penasehat akademik dari putrinya, dan dengan berpura-pura membantu pameran kelulusannya, Yong Jae malah menjiplak lukisan putrinya. Putrinya juga telah melakukan segalanya, mulai dari menuntut, menggugat, dan melaporkan Yong Jae. Tapi tak ada satupun yang percaya. Yong Jae mengatakan jika ia akan memberikan sekolah ke luar negeri secara gratis jika menghentikan kasus itu. Tapi beberapa saat kemudian, Yong Jae justru menggugat putrinya dengan tuduhan plagiarisme. Disitulah sang putri menjadi sangat frustasi dan akhirnya meninggal setahun yang lalu. Hingga Gyeong Sun melihat selebaran tentang pameran dari Yong Jae, dan disitulah ia tak bisa lagi menahan diri. Gang Hyun lalu bertanya 2 hari yang lalu jam 10 malam di manakah ia berada. Dan Gyeong Sun menjawab jika dirinya bekerja hingga jam 12 malam. Di sana, Gang Hyun juga melihat syal yang sama dengan yang ia lihat di kamera pengawas, yang ternyata syal itu adalah pemberian putrinya sebelum ia tiada. Penyelidikan pun terus berlanjut. Kyung Jin lalu memberikan laporan jika Yong Jae memiliki 3 asuransi jiwa yang berjumlah 2 miliar won. Ada kemungkinan jika istrinya Yong Jae itu akan menggunakan uang asuransi dari Yong Jae untuk diberikan pada kekasihnya.
Tak lama, Junyoung juga memberikan hasil otopsi dari jasad Yongjae, di mana ada 3 luka tusukan, 2 tusukan di punggung yang adalah tusukan ragu-ragu, dan 1 tusukan yang fatal di bagian depan. Gang Hyun lalu menyuruh Kyung-jin untuk memeriksa kembali kamera pengawas, karena bisa jadi Gyeong-sun datang ke tempat pameran itu, yang mana lokasi tempat Gyeong-sun bekerja hanya berjarak 20 menit dari tempat pameran itu. Dan di sana, Junyoung akan menyelidiki kekasih dari istrinya Yongjae, sedangkan Gang Hyun akan pergi ke perusahaan taksi. Dan karena Jin-soo tak mendapatkan tugas, ia pun meminta tugas pada Gang Hyun. 저기 저 책 보이지? 어, 공부해. Setelah itu, Jin-soo terlihat menghubungi direktur pameran. Sementara itu, Junyoung mulai menyelidiki istrinya Yongjae dan kekasihnya. Di tempat lain, Gang Hyun juga pergi ke perusahaan taksi. Ia bertanya pada sopir yang saat itu membawa pelaku, yang mana si sopir mengaku jika penumpangnya itu bukanlah seorang wanita. Sedangkan Kyung-jin juga terus menyelidiki kamera pengawas. Kemudian Jin-soo pergi ke tempat Do-jun, yang ternyata tadi ia menghubungi direktur pameran itu adalah untuk membeli lukisan yang terkena siraman cat tersebut. 포장해드리겠습니다. 예? Kembali ke kantor polisi, setelah memperhatikan kamera pengawas, ternyata Gyeong-sun memang tak pernah pergi dari tempatnya bekerja. Dan hal itu memang diperkuat dari pengakuan supir taksi. Gang Hyun pun menduga jika Hwa-young mengetahui Gyeong-sun sangat membenci Yongjae. Kemudian ia menyamar sebagai Gyeong-sun lalu membunuh Yongjae. Dan ia menggunakan kekasihnya sebagai alibi untuk dirinya. Lalu Gang Hyun akan memanggil mereka semua besok pagi untuk dimintai keterangan. Dan mengenai sial itu, ia menyuruh Kyung-jin untuk menemukan di mana mereka bisa mendapatkan sial tersebut, karena diketahui jika sial itu sudah tak diproduksi lagi. Kembali ke Jin-soo, yang kini ia terlihat akan menaruh lukisan yang baru saja ia beli. Namun ketika itu, tiba-tiba saja ada seekor tikus yang membuatnya sangat takut. Dengan cepat, ia menghubungi Gang Hyun dan memberikan kode kunci rumahnya pada Gang Hyun. Gang Hyun yang menerima panggilan itu mengira jika Jin-soo dalam keadaan bahaya. Ia pun segera masuk ke sana dan ternyata Jin-soo benar-benar sangat ketakutan terhadap tikus. Jin-soo kemudian meminta Gang Hyun untuk mengawasi tikus tersebut, sementara dirinya membuat tenda untuk ia tidur. Di sana, Gang Hyun melihat foto masa kecil Jin-soo dan sang ibu. Ia pun bertanya apakah benar ia dulu pernah tinggal di tempat ini. Jin-soo menjawab jika ia memang dulu tinggal di sini dengan ibunya. Dan karena ibunya tewas akibat kecelakaan, yang sebenarnya saat itulah ia tahu jika dirinya adalah putra dari grup Hansu. Gang Hyun pun jadi teringat dengan perkataan Jin-soo saat itu jika ia bukanlah orang kaya yang asli. 다르지? 난 진짜 금수저나 아니거든. Dan esoknya, Jin-soo memberitahu pada Gang Hyun jika dirinya hari ini akan terlambat. Di kantor polisi, Junyoung mulai melakukan interogasi pada kekasih dari Hwa-young. Dan di tempat lain, Gang Hyun juga sedang menginterogasi Hwa-young. Di sana, Hwa-young menjelaskan jika Gang Hyun sebaiknya lebih mencurigai Do-jun, karena dialah yang mempunyai motif sangat kuat untuk membunuh. Di tempat lain, Jin-soo baru saja selesai membereskan tikus-tikus itu dari rumahnya. Dan ketika melihat lukisan yang tadi ia beli, di sana ia melihat ada bagian yang terlepas dan di bawahnya terdapat sesuatu dalam lukisan itu. Ia pun menghubungi Pak Choi untuk mencarikan sebuah laboratorium agar bisa mendeteksi lukisan itu dengan sinar X. Dan di sanalah Jin-soo mengetahui jika ada sebuah tanda tangan yang terdapat pada lukisan tersebut lalu ditumpuk oleh bagian lukisan lain. Sementara itu, Gang Hyun dan Junyoung tetap menyelidiki dan mencari tahu tentang kasus ini. Dan di sini, Kyung-jin berhasil menemukan orang yang menjual sial tersebut. Yang mana setelah melakukan video call dengan si penjual, Kyung-jin mendapatkan informasi jika orang yang membeli sial tersebut adalah Do-jun. Dan dengan cepat, Kyung-jin pun memberitahu Gang Hyun mengenai hal itu. Bersamaan dengan hal tersebut, Jin-soo ternyata malah kembali datang ke tempat Do-jun. Di sana, ia memberitahu Do-jun tentang apa yang telah ia temukan dalam lukisan itu. Ketika menanyakan mengapa ada tanda tangannya pada lukisan itu, tiba-tiba Do-jun memukul Jin-soo hingga pingsan.